Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bersyukur di saat ini kita masih bersekutu memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat ibadah online setiap minggunya. Tak terasa pun kita telah memasuki bulan ke-6 di tahun 2020. Hari demi hari kita jalani dengan tetap berpengharapan kepada Sang Pencipta yang dengan penuh cinta dan kasih selalu menjaga serta menuntun kita sekalian. Dimanapun jemaat berada, tentunya kita harus mengingat bahwa Allah selalu mengasihi kita dan dunia ini. Oleh karena itu, kita semua selaku orang percaya bukan hanya menunggu belas kasihan dari Allah, melainkan kita harus mewujud belas kasihan Allah dalam hidup bersama dengan orang lain. Dengan kata lain, setiap orang percaya terpanggil untuk mewujudkan belas kasihan Allah bagi dunia ini. Jemaat yang terkasih, janganlah terus-menerus terpuruk dengan keadaan sekarang ini. Marilah kita semua bangkit dari keterpurukan ini dan maju untuk mewujudkan belas kasihan Allah bagi semua orang dan dunia ini. Jemaat sekalian dipersilakan untuk berdiri. Mari kita memuliakan Allah dengan menyanyi Bapa ku datang padamu. Ibadah ini ditakbiskan, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing Roma pasal 9 ayat 15 dan 16. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1, ku diberi belas kasihan. Tadiku aku kini heran
jemaat dipersilahkan duduk. Pengakuan dosa. Dosaku kuberitahukan kepada Allah dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah Allah kami yang kudus. Ini kami hamba-hamba-Mu dan umat-Mu datang beribadah di hadapan hadirat-Mu. Kami sadar akan ketidaklayakan kami karena kami tidak kudus oleh karena dosa. Dalam banyak hal kami melanggar ketetapan-ketetapan-Mu, peraturan-peraturan-Mu, hukum-hukum-Mu Tuhan. Termasuk Engkau mengajar kami untuk meneladani Engkau bagaimana hidup harus berbelas kasihan terhadap sesama, lebih khusus yang dalam persoalan dan dalam penderitaan. Apa yang Engkau ajarkan itu Tuhan, Engkau dapati tidak nampak dalam kehidupan kami. Bahwa masih banyak di antara kami lebih memilih mementingkan diri sendiri daripada berpikir dan kemudian bertindak untuk kepentingan banyak orang. Kepekaan dan kepedulian terhadap sesama tidak begitu kuat dalam hidup kami, sehingga kami terjebak dalam kehidupan keseharian kami. Apa yang kami kerjakan dan upayakan itu lebih banyak kepada hal-hal yang menguntungkan diri sendiri, menguntungkan keluarga, dan kemudian kami mengaku banyak hal kami lalaikan dan kami abaikan, sehingga orang-orang yang dalam penderitaan banyak kali tidak kami sentuh untuk bagaimana mereka boleh mengalami keluputan. Engkau mendapati begitu banyak pelanggaran dalam kehidupan kami. Perkataan dan perbuatan kami bertentangan dengan kehendak-Mu. Kata-kata manis kami, ucapan-ucapan bibir kami yang banyak kali terdengar begitu indah. Mengucapkan kata-kata yang sepertinya peduli terhadap orang lain, tapi pada kenyataan yang terwujud dalam tindakan tidak demikian. Tuhan, ini kami dengan semua kesalahan dan dosa yang Engkau dapati dalam banyak hal. Dosa di masa lalu kami sampai hari ini ketika kami melawan kehendak-Mu, kekudusan-Mu, dan kemahakuasaan-Mu. Sungguh kami berdosa di hadapan-Mu. Pandemi COVID-19 ini kami pun menyadari hidup kami untuk berbelas kasihan dengan banyak orang masih kurang nampak, dan akhirnya kami gagal untuk menjadi orang-orang percaya yang bisa menjadi contoh dan teladan. Kami merendahkan diri berdoa memohon, ya Tuhan, tolong kasihani, tolong ampuni kami. Ya Tuhan, ubahkan kiranya kami, baharui kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 39 ayatnya yang kedua. Membasuh dosa
dengarkanlah berita anugerah Allah. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Mari kita menyanyi, marilah bersandar pada Al-Masih. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami siapkan hati kami, pikiran kami, hidup kami saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Punyamulah firman. Kami memohon kepadamu di dalam belas kasih sayang Tuhan, Engkau berfirman kiranya bagi kami. Kuatkanlah kami Tuhan, dalam perjalanan kehidupan ini. Firman-Mu adalah berita sukacita untuk kami, yang memberikan pengharapan dalam perjalanan kehidupan. Engkau kiranya berfirman dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk membuat kami mengerti maksud dan kehendak-Mu, dan urapan kuasa Roh-Mu jugalah atas hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab. Bacaan firman Tuhan diambil dalam Injil Matius pasal 9. Ayat 35 sampai 38. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 49, firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita bersyukur
karena pada hari Minggu ini kita boleh lagi beribadah kepada Tuhan. Tak terasa kita sudah berada di bulan ke-6, bulan Juni, dan hari ini adalah hari Minggu pertama di bulan Juni. Sekalipun sampai hari Minggu ini kita masih beribadah di rumah karena pandemi COVID-19, tapi itu tidak mengurangi kesetiaan kita kepada Tuhan dan tidak mengurangi juga sukacita kita, karena sungguh kasih setianya tidak berkesudahan. Dan selaku gereja atau orang-orang percaya, kita tetap melaksanakan tugas panggilannya, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Di minggu ini, perenungan firman Tuhan dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38 yang hendak mengantar kita mengingat belas kasihan Allah bagi manusia. Belas kasihan Allah terwujud dalam diri Yesus Kristus saat Ia datang menceritakan kasih Allah dalam perbuatan nyata. Dari nuraninya yang terdalam, Yesus begitu tergerak dengan belas kasihan terhadap orang banyak. Dalam pelayanannya, Yesus mengajar dan memberitakan kabar baik tentang kerajaan sorga dan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Pelayanan Yesus kepada orang banyak kita baca di ayat 36, karena hatinya tergerak oleh belas kasihan, bahasa Yunani splagchnizomai, yang berarti terharu, merasa kasihan, berbelas kasihan. Sebuah kata yang menggambarkan betapa besarnya belas kasihan yang didorong oleh hati nurani yang terdalam. Apa yang menggerakkan hati Yesus? Jawabannya, Yesus begitu tergerak oleh belas kasihan karena penderitaan dunia. Ia tergerak oleh belas kasihan pada orang yang sakit, pada orang yang buta, pada orang yang dikuasai iblis atau setan. Yesus benar-benar tidak bisa tahan melihat orang yang menderita, karena Ia selalu rindu untuk meringankan beban penderitaan itu. Saat Yesus berkeliling kota dan desa, Ia bukan hanya sekedar mengajar dan memberitakan, tapi juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus datang membawa kepastian keselamatan yang bukan saja sekedar ungkapan, namun bukti. Yesus mengajarkan iman yang bukan hanya soal membicarakannya, namun bagaimana itu terwujud di dalam tindakan nyata, di dalam hidup. Injil yang Yesus bawa bukanlah sekedar kata-kata, tapi terus diwujudkan dalam perbuatan nyata. Dalam perikop ini tergambar belas kasih Yesus yang tidak pernah didorong untuk mencari ketenaran. Yesus menolong orang lain berdasarkan kasih-Nya yang begitu besar. Di sini Yesus menunjukkan betapa kelirunya pemimpin agama yang hanya mendorong umat jatuh ke dalam jurang dengan segala hukum dan peraturan Yahudi. Para ahli Taurat, orang Farisi, Saduki, dan para imam justru tidak memberikan apa-apa. Semestinya para pemimpin Yahudi memberikan dorongan, kekuatan untuk hidup. Namun mereka malah membingungkan orang banyak dengan perdebatan yang pelik tentang hukum Taurat. Mestinya mereka menolong setiap orang agar dapat berdiri tegak. Tapi malah mereka menekan dengan hukum Taurat yang sangat berat. Mereka menyajikan aturan yang merupakan penghalang dan bukan penopang. Mereka memandang orang lain sebagai sekam yang harus dibakar dan dihancurkan. Sedangkan Yesus memandang mereka sebagai panen yang harus dipetik. Kita baca di ayat 37a. Saat orang Farisi dengan sikap kebanggaannya mengusahakan kehancuran orang berdosa, justru Yesus dengan belas kasih-Nya mengusahakan keselamatan mereka. Sungguh,
Betapa beda belas kasih Allah dan belas kasih manusia. Dalam misi belas kasihan Yesus terhadap orang banyak, maka ia memilih dan memanggil murid-muridnya dan semua orang percaya untuk meneruskan misinya. Yesus ingin agar kasih-Nya menyentuh dunia. Karena itu orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk meneruskan misinya adalah orang-orang yang bersedia menyeberangi lautan, menerobos pegunungan untuk mewartakan kabar baik. Semua orang percaya penerus misi Allah, itu ayat 37b. Yesus menawarkan kasih yang tulus bagi semua orang yang membutuhkan, supaya setiap orang menyadari betapa ia diperhatikan, disayangi, dan dicintai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kerajaan sorga merupakan kabar baik yang diberitakan Yesus, yaitu bahwa Raja Mesianis telah tiba untuk mendirikan kerajaan yang dijanjikan. Pemberitaan ini diikuti dengan penyembuhan segala penyakit dan kelemahan, pengadaan mujizat dan pengusiran setan-setan. Hati Tuhan Yesus, hati yang dipenuhi oleh belas kasihan. Setiap mujizat yang dihasilkan dari pelayanan Tuhan Yesus adalah hasil dari belas kasihan yang timbul dalam hatinya. Pelayanan Tuhan Yesus ini selanjutnya ditugaskan kepada semua orang percaya, yakni kepada gerejanya. Tugas mengajar, memberitakan, dan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Artinya, gereja tidak hanya mengajar dan berkhotbah saja, tetapi harus mewujudkan apa yang diajarkan dan dikhotbahkan itu dalam tindakan nyata dengan memperhatikan pelayanan kepada orang sakit dan lemah dalam arti yang luas, jasmani, sosial, ekonomi, dan rohani. Ini bentuk dari gereja atau orang percaya yang harus menaruh belas kasihan bagi orang lain, supaya orang lain dapat melihat Kristus dalam diri kita. Dan ini menjadi semangat dan ajakan bagi kita dalam pemaknaan hari ulang tahun ke-189 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen yang akan kita rayakan di tanggal 12 Juni nanti. COVID-19 telah menerpa seluruh dunia dan mengakibatkan berjuta orang menjadi sakit dan banyak diantaranya meninggal. Berbagai masalah pun terjadi pada semua aspek kehidupan manusia, baik jasmani, sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Di bidang ekonomi terjadi gejolak karena banyak sektor usaha besar, menengah, dan kecil berhenti, bahkan mengalami kebangkrutan. Akibatnya terjadi PHK, pemutusan hubungan kerja massal, dan roda perekonomian terganggu. Orang miskin bertambah dan gejolak sosial menjadi ancaman. Banyak orang sedih, takut, khawatir, berduka cita, dan putus asa. Ditambah lagi, khusus di daerah kita Sulawesi Utara, positif COVID-19 terus bertambah banyak. Dan ada rasa takut lagi ketika tatanan new normal akan berlaku. Muncullah saling menyalahkan, bahkan ancaman persekutuan demi mempertahankan hidup. Kehidupan gereja pun mengalami pergumulan dan tantangan yang sangat besar, baik pada aspek persekutuan, kesaksian, diakonal, dan pembiayaan gerejawi. Dalam mengatasi pandemi COVID-19 dengan semua permasalahannya, maka selaku orang percaya atau gereja, kita diajak untuk bersinergi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk taat pada aturan yang ditetapkan, yaitu protokol kesehatan yang harus memakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Kita harus disiplin. Sebagai pelayan Tuhan, kita harus terus memperlengkapi jemaat dengan firman Tuhan untuk menjadi dasar pijak dalam upaya turut serta mengatasi berbagai persoalan akibat pandemi COVID-19 ini.
Jangan menyerah, jangan bermasa bodoh, teruslah bergerak untuk dapat melewati pandemi COVID-19 ini. Pergunakanlah potensi yang ada dalam diri masing-masing dan keluarga, termasuk mengupayakan bersama gerakan menanam untuk ketahanan pangan. Banyaknya persoalan yang kita hadapi saat berada di masa pandemi COVID-19 ini, saat analisa futurologi meresahkan, maka ada harapan eskatologis yang penuh kepastian. Dan ini berarti saat kita diperhadapkan dengan berbagai analisa para ahli, para pakar yang menangani COVID-19, maka ingatlah, orang Kristen sedang diuji imannya dengan percaya akan pandangan eskatologis bahwa pasti ada kecerahan, ada harapan yang pasti di semua luka dan duka dunia. Pada titiknya ada harapan yang membawa ketenangan dan kedamaian. Harapan itu sedang terwujud hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selaku orang percaya, ajakan bagi kita untuk menjadi sesama bagi orang lain yang memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Saat yang berkelebihan membantu yang berkekurangan, dan saat kita tidak memilih menari di atas derita yang lain, tapi hadir bagi mereka untuk menolong dalam bentuk apapun yang bermanfaat, menopang bahkan menawarkan perlindungan. Kita harus menaruh belas kasihan bagi orang lain, supaya orang lain dapat melihat Kristus dalam diri kita dan mereka lagi tidak kesepian. Itulah wujud belas kasih Allah. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberi persembahan, marilah kita menyanyi NKB nomor 21, Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidup kasih yang baru. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan ini. Semua ada dalam kendali-Mu. Terima kasih ya Tuhan Allah. Apapun yang kami alami, kami bersyukur dan berterima kasih. Sebab kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Engkau ada dengan kami. Di tengah kami menjalankan panggilan yang Engkau taruhkan bagi kami, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Terpujilah Engkau Allah kami kekal untuk selama-lamanya. Engkaulah kekuatan kami, Engkau pelindung dan juru selamat kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Sering dalam perjalanan waktu saat kami berada di pandemi COVID-19 ini, Tuhan masih memberi waktu bagi kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, termasuk di hari Minggu ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, yang sudah hadir di tengah kami dan berfirman bagi kami. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan. Kuatkan dan mampukanlah kiranya kami, untuk kami dalam perjalanan kehidupan ini mampu bersaksi. Kesaksian iman kami nyata dalam tindakan kami, dalam perbuatan kami, meneladani Engkau Tuhan, yang hari ini kembali berfirman mengingatkan, agar belas kasih
itu mampu kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga perbuatan baik kami itu akan boleh menjadi satu kesaksian bagi banyak orang. Bagaimana Tuhan Yesus akan terlihat di dalam hidup kami ketika kami melakukan apa yang baik, apa yang benar dalam pandangan mata-Mu. Ya Tuhan, mampukanlah kiranya kami dalam perjalanan hidup ini untuk boleh menjadi umat Tuhan yang memiliki kepekaan, yang memiliki kepedulian terhadap kesulitan sesama yang ada di sekitar kami. Begitu banyak orang yang sakit dan lemah. Tuhan, ini kami berserah kepadamu. Pakailah kiranya kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Untuk kiranya gerakan kuasa Roh Allah akan mengantar kami dalam pemberian diri menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Untuk bagaimana semua hal yang boleh kami lakukan boleh bermanfaat, menginspirasi, dan kemudian itu boleh menghasilkan buah-buah kebaikan yang bukan saja dirasakan oleh kami tetapi juga bagi banyak orang. Tolong kehadiran kami selaku warga gereja Tuhan, agar ketika dalam perjalanan kehidupan dimanapun kami pergi dan berada, kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kiranya menolong kami dalam perjalanan kehidupan, dalam kesaksian kami, lebih khusus di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, untuk kami terpanggil dan dikuatkan dan dimampukan untuk berbelas kasihan kepada sesama. Ini kami memohon kepadamu Tuhan. Maka biarlah kiranya Tuhan menyertai kami selaku warga gereja untuk terus semangat dalam menjalani kehidupan ini, tidak akan putus asa, tidak akan terus mengeluh, tidak akan masa bodoh, tetapi kami terus meminta kekuatan yang Engkau taruhkan untuk kami terus berjalan untuk bagaimana kami boleh selamat di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi juga Engkau menolong kami kiranya agar kami boleh bersama dengan pemerintah bergandengan tangan mengatasi berbagai persoalan kehidupan termasuk pandemi COVID-19 ini. Kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu bagi gereja Tuhan untuk kiranya gerak pelayanan tetap terus berjalan dengan memampukan para pelayan Tuhan untuk bagaimana menjalankan panggilan pelayanan ini dalam situasi yang sulit ini, dan boleh hadir untuk mendatangkan, menghadirkan shalom, damai sejahtera Allah, tanda-tanda kerajaan sorga, di mana boleh teralami bagi banyak orang. Kami memohon kepadamu Tuhan, dan kami meminta belas kasih sayang-Mu, agar kiranya Engkau akan menyertai bangsa dan negara kami Indonesia. Kami membawa kepadamu para pemerintah kami. Kiranya hikmat kebijaksanaan Engkau terus taruhkan. Bagaimana mereka mengambil kebijakan-kebijakan di tengah menghadapi pergumulan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Untuk kiranya segala sesuatu yang mereka lakukan itu benar adanya. Dan boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Teristimewa ketika pemerintah sedang dalam persiapan dan memperlengkapi masyarakat menuju tatanan new normal. Kami mohon Tuhan, semua ada dalam campur tangan-Mu. Kami berdoa kiranya pemerintah kami diberi sehat oleh Tuhan. Tuhan menolong mereka agar kekuatan selalu Engkau beri bagi para pemerintah kami. Dan kami pun terus memohon kepadamu ya Tuhan, bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perekonomian, sosial, budaya, dan agama. Kami mohon Tuhan, kiranya ada jalan-jalan keluar yang akan diberikan oleh Tuhan dengan memakai pemerintah dan siapapun Tuhan, para hamba Tuhan juga, untuk bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi boleh kami lalui, dan kekuatan itu Engkau taruhkan, semangat itu Engkau taruhkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami menyerahkan kehidupan keluarga rumah tangga kami ke dalam tangan-Mu. Kami minta kuatkan dan sehatkan kami. Kami mohon proteksi Tuhan agar kami tidak kena dengan virus corona ini. Kami terus memohon belas kasih-Mu, dan kami minta juga
kuatkan dan mampukan kami berpikir bijaksana untuk menjaga kesehatan, protokol kesehatan akan terus kami lakukan, dan biarlah kiranya juga berkat-berkat-Mu ada dalam kehidupan keluarga kami. Kami memohon kepadamu Tuhan sumber hidup dan berkat. Berkati gereja-Mu dalam kerja pelayanan ini untuk terus menyentuh seluruh aspek kehidupan jemaat. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Allah untuk semua para pelayan, termasuk kami yang ada di Gemim Sentrum Manado ini. Ya Tuhan Allah, kami membawa semua anggota jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Maka biarlah kiranya kuat, sehat, dan umur panjang mereka boleh nikmati sukacita di dalam Tuhan. Dan mereka boleh menikmati berkat-Mu, dan kemudian tuntunan kuasa-Mu membawa mereka akan memaknai hidup dan umur panjang untuk terus melakukan hal-hal yang baik, yang benar dalam pandangan mata Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami, ini kami semua, dan menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu, harapan, kerinduan, dan cita-cita kami pribadi dan keluarga. Setiap persoalan, masalah-masalah lain yang muncul dalam kehidupan pribadi dan keluarga, kami taruh juga kepadamu dalam keyakinan Engkau punya kuasa, sanggup memulihkan, sanggup mengubahkan, dan boleh membawa kami kepada hidup yang diberkati. Kuduskanlah kiranya persembahan kami, terimalah kiranya itu untuk pekerjaan pelayanan. Inilah kami semua Tuhan, dengan doa syukur kami, doa permohonan dan doa syafaat kami, maka terjadilah bagi kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami bawa doa ini di dalam satu nama, nama yang berkuasa, Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdiri. Ibadah ini ditutup dengan nyanyian penutup, Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Jemaat yang diberkati Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara
sekalian.